Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih berjumpa lagi dengan Pekan Ilmu Jariah Channel. Tolong jangan lupa kasih like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga tetap dilindungi oleh Allah dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih bergabung dengan channel kami Pekan Ilmu Jariah Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara-cara sholatnya kaum-kaum perempuan, auratnya kaum-kaum perempuan di dalam sholat, yaitu auratnya perempuan di dalam sholat jami'ul badan, semua seluruh badan harus ditutupi, illal wajhu wal yadaini wal rijlaini, kecuali muka dan telapak tangan dan telapak kaki. Ini salatnya kaum-kaum perempuan, auratnya kaum-kaum perempuan di dalam salat. Sekarang langsung ke pokok yang sering terjadi bagi kaum-kaum perempuan yang sering lalai, sering kurang teliti, sering kurang hati-hati ketika sholat, yang jadi membatalkan sholat, yaitu yang pertama masalah rambut. Ini rambut, nah, ini yang sering terjadi. Ini rambut, apabila nampak daripada luar, kelihatan dari luar walaupun sedikit nampak, ini bisa membatalkan sholat. Ini yang sering terjadi, yang sering tidak diperhatikan bagi kaum-kaum perempuan. Yang nomor dua yang sering terjadi itu masalah kaki. Ini masalah kaki. Kaki apabila kaum perempuan itu ketika sujud, ini kaum perempuan yang sering terjadi, ada kaki itu nampak daripada luar. Nah, ini sering terjadi ini. Tolong diperhatikan. Apabila kaki ini nampak, kelihatan daripada luar, itu bisa membatalkan sholat. Ini sering lepas kontrol ini bagi kaum perempuan. Maka harus hati-hati ketika melakukan sholat. Ini yang harus diperhatikan. Yang nomor tiga yang sering terjadi bagi kaum perempuan, yaitu masalah kaki juga ini. Kaki yang di belakang ini, apabila sujud, kaki jari-jari ini harus dibengkokkan ke dalam dan telapaknya itu harus ditekankan ke bawah, ke tempat sholatnya, ke tempat sholat yang di bawah, asal yang tempat sholat di bawah ini, ke lantai ini, ke tempat ruku ini harus dipinjakkan ke lantai ini. Jangan sampai meminjak telopong atau markona ini, mau kena ini telopong atau markona ruku ini nih. Jangan sampai memijak telopong atau mau kena. Apabila sampai memijak mukena ini, jari ini, telapaknya itu, sholatnya batal. Apabila yang batal itu, apabila rukunya pendek. Apabila rukunnya itu pendek, apabila rukun pendek yang bisa membatalkan. Yang namanya di pendek itu mukenanya itu, mukenanya itu yang dinamakan pendek. Apabila kita berdiri, ruku yang paling bawah, paling pinggir, paling bawah itu ikut bergerak juga. Nah, ini ikut bergerak. Ini ruku ini yang paling bawah. Apabila berdiri, ini ikut intikal, berpindah-pindah, ikut juga ke atas.
Ini kalau dipinjak sama kaki, sama telapaknya kaki itu bisa membatalkan sholat. Ini kalau dipinjak. Yang tidak membatalkan sholat ini, apabila tidak membatalkan sholat ini, caranya begini, ruku ini harus panjang. Mukena ini harus panjang, harus lebar panjang. Apabila ketika berdiri tidak ikut bergerak, tidak ikut ke atas, jadi masih lebih ke bawah, tidak ikut bergerak, tidak intikal, tidak pindah-pindah apabila rukun ini. Dan ini kalau dipinjak di bawah tidak bergerak-gerak, yang dipinjak kaki itu sholatnya sah. Apabila ikut bergerak atas rukunnya, apabila kita berdiri ikut, itu dipinjak sama kaki, itu bisa membatal, itu sholatnya batal. Yang tidak batal apabila rukunnya itu panjang, tidak ikut bergerak apabila berdiri. Ini tidak membatalkan sholat kalau dipinjak sama kaki. Tolong diperhatikan ya, betul-betul apabila kaum perempuan dalam sholat harus berhati-hati. Karena apa? Kalau sholatnya sah, insya Allah diterima oleh Allah. Dan perlu diketahui, adegan saya ini saya langsung dengan istri saya sendiri, bukan dengan orang lain. Jangan salah paham. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari kami, saya mohon maaf. Akhiron ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.